Selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Topik Bible Talk Show hari ini adalah Roh Kudus dan COVID-19. Apa kaitannya? Narasumber kita, Pastor Calvin dan asistennya penginjil Tantiani. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Akan kami jawab. Dan jika ada usulan topik yang bagus, silakan juga diusulkan di kolom komen. Tanpa panjang lebar, kita langsung undang Pastor Calvin dan penginjil Tantiani. Kaitan antara Allah Roh Kudus dengan COVID-19 terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada tanya jawab ya. Ya, terima kasih penginjil Tantiani untuk kesempatan pada malam hari ini kita boleh membahas tentang Roh Kudus dan kaitannya dengan COVID-19, dengan pandemik yang sekarang ini sedang terjadi. Saudara, untuk menjawab kaitan antara Roh Kudus dengan COVID-19, saya akan mengawali dengan sedikit memberikan rangkuman dari salah satu bab dalam buku John Piper tentang coronavirus yang PDF-nya sudah tersebar di mana-mana, yang saya menduga mungkin sebagian besar dari kita juga sudah membaca dan kita semua tahu buku tersebut. Saya ingin memberikan sedikit ringkasannya dari salah satu bab dalam buku tersebut, buku yang ditulis oleh John Piper. Saudara, di dalam salah satu babnya, John Piper itu mengatakan bahwa penyakit yang mematikan, yang mengancam tubuh kita seperti COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi seringkali kita tidak melihat atau tidak mengakui jahatnya dampak dosa atau the ugly face of sin. Nah, saudara, melalui virus yang deadly, yang mematikan tersebut, kita dibuat menjadi sadar betapa buruknya rupa dunia yang sudah dipengaruhi oleh dosa, dan betapa buruknya dosa yang ada di dalam diri kita. Jadi, saudara, di dalam buku tersebut, John Piper mengatakan bahwa physical pain atau sakit penyakit adalah salah satu cara yang Tuhan pakai to tell us, untuk menunjukkan kepada kita bahwa something is dreadfully wrong, bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam dunia ini, sangat buruk di dalam dunia ini, dan kita perlu kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, apa kaitan antara analisa tersebut dengan Roh Kudus? Apa yang menjadi kaitan antara pendapat John Piper tersebut dengan Roh Kudus? Kaitannya sangat erat, saudara. Kenapa? Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah untuk menyadarkan dunia dan kita semua tentang dosa. Itu adalah salah satu tugas utama dari Allah Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, untuk menjawab atau untuk melihat kaitan antara keberadaan Roh Kudus, siapa Allah Roh Kudus itu dengan virus pandemik yang sekarang ini kita semua sedang hadapi, kita perlu kembali kepada tugas-tugas utama dari kehadiran Allah Roh Kudus dalam dunia ini. Seperti antara lain yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes dan bagian-bagian lainnya di dalam Alkitab. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang peran Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi pada malam hari ini saya hanya akan memfokuskan pembahasan pada beberapa ayat saja dan melihat kaitannya antara pekerjaan Allah Roh Kudus dengan kondisi pandemik yang saat ini kita sedang alami. Bagian yang pertama adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Bagian ini penting, saudara, untuk kita baca karena ayat ini menunjukkan kepada kita
tugas utama atau peran utama dari Roh Kudus di dalam dunia ini. Firman Tuhan itu mengatakan, dan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus. Dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini ada paling tidak tiga tugas utama Roh Kudus di dalam dunia ini menurut bagian ini. Yang pertama yaitu menginsafkan dunia akan dosa, membuat kita menyadari bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita sendiri juga adalah orang-orang yang berdosa. Bagian ini juga mengajarkan kebenaran tentang Kristus yang kita tidak lihat, karena secara fisik ia sudah kembali ke surga. Peran Roh Kudus adalah membuat kita yakin dan percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Dan yang ketiga, Injil Yohanes juga mengingatkan kita tentang penghakiman Tuhan atas dunia ini, bahwa dunia ini dikuasai oleh dosa, dan dunia ini dikuasai oleh roh jahat yang membuat kita semakin berdosa. Tetapi Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa akan ada kuasa, yaitu kuasa Kristus yang jauh lebih besar, yang sudah mengalahkan penguasa dunia ini, dan yang suatu saat akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Jadi saudara, itu adalah tugas utama Roh Kudus menurut Yohanes pasal yang ke-16. Di dalam kaitannya dengan COVID-19, dengan virus pandemik yang saat ini terjadi, membuat kita sadar bahwa kita ini orang yang berdosa, kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Juru Selamat, bahwa akan ada penghakiman, hal-hal yang kita seringkali tidak sadari kalau kita tidak melihat buruknya dampaknya dosa. Nah, saudara, melalui sakit penyakit yang mengancam tubuh kita, Tuhan itu mau mengingatkan kita bahwa ada dosa yang juga mengancam kehidupan rohani kita. Itu adalah bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, saudara, yang saya ingin tunjukkan adalah di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 26. Saya bacakan, saudara-saudara, ya. Demikian bunyinya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 26, demikian juga roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ini adalah satu ayat yang sangat menarik yang menyingkapkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat seluruh Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus itu memberikan satu daftar tentang berbagai macam pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kalau saya boleh sebutkan secara singkat beberapa hal yang Paulus sebutkan di dalam Roma pasal yang ke-8, antara lain kalau saudara membaca Roma 8 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, dikatakan bahwa Roh Kudus itu membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kemudian di pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Roh Kudus mengajari kita untuk mentaati perintah-perintah Allah. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11 dikatakan bahwa Roh Kudus membentuk natur kita yang kedagingan dan berdosa menjadi lebih baik, hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Lalu ayat 12 sampai 13, Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar. Ayat 14 sampai ayat 17, Roh Kudus meyakinkan kita tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Dan ayat 18 sampai ayat 30 yang sebagian ayatnya tadi kita baca, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara membaca Roma pasal 8, ini pasal yang bagian yang sangat luar biasa, saudara. Kita melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, di bagian yang tadi kita baca, saudara, ayat 22 sampai 26, itu ada hal yang menarik. Kalau saudara perhatikan ayat 22 sampai 26, di situ Rasul Paulus berbicara tentang 3 keberadaan, 3 entities yang berbeda, yang sama-sama mengeluh, groaning, mengeluh. Atau di dalam bahasa Yunaninya stanatso. Artinya, stanatso itu kata kerja, artinya mengeluh, atau stenatsmos, kata benda, keluhan, mengeluh. Nah, saudara, siapa saja yang mengeluh? Kalau saudara perhatikan, semua makhluk, semua ciptaan di luar manusia, termasuk saudara orang-orang percaya. Bahkan saudara, Paulus mengingatkan kita, Allah Roh Kudus sendiri juga mengeluh. Kenapa? Karena kita semua hidup di dalam dunia yang berdosa, kita semua dikuasai oleh dosa dan kita menantikan pelepasan. Roh Kudus ikut mengeluh. Roh Kudus ikut merasakan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh setiap orang percaya. Jadi, saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, bagian firman Tuhan tentang Roh Kudus ini mengingatkan kita bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang turut merasakan kesusahan kita, bukan hanya turut merasakan, Dia pun mengucapkan keluhan-keluhan yang kita sendiri mungkin tidak bisa ucapkan secara manusia. Tetapi Roh Kudus tahu dan memahami keluhan-keluhan yang kita alami di dalam dunia yang berdosa ini. Satu bagian lagi, saudara ya, yang ketiga, masih ada waktu kan ya. Satu bagian lagi, yang ketiga, yaitu di ayat yang selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-28. Kita mungkin bertanya, saudara, bukankah Roh Kudus adalah Allah yang memberikan karunia menyembuhkan dan karunia mujizat? Mengapa Roh Kudus tidak melakukan mujizat di tengah-tengah virus, di tengah-tengah COVID-19 yang sekarang ini terjadi? Nah, saudara, jawaban untuk pertanyaan tersebut ada kaitannya dengan Roma pasal 8 yang tadi kita baca, khususnya ayat 28 yang sudah sering kita baca, tapi seringkali kebanyakan orang melepaskan atau tidak mengaitkan dengan peran Roh Kudus. Padahal kalau saudara melihat di dalam Roma pasal ke-8, mulai ayat yang pertama, Paulus itu seperti membuat daftar tentang pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, kita semua sudah tahu bunyi ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Roh Kudus tidak melakukan mujizat di tengah-tengah penyakit COVID-19 yang sekarang ini sedang terjadi? Nah, saudara, kalau saudara membaca ayat ini dan saudara melihat konteksnya bahwa ayat ini juga berbicara tentang Roh Kudus, maka saudara, kita bisa memahami mujizat di dalam dua pengertian, saudara, sebenarnya. Yaitu mujizat di dalam arti Tuhan itu suspend natural law. Tuhan itu mengesampingkan hukum alam sehingga hukum alam itu tidak berlaku sementara. Seperti misalnya pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya. Natural law, gravity law itu disuspend, dikesampingkan. Tetapi saudara, Alkitab itu berbicara tentang mujizat di dalam macam yang kedua, yaitu mujizat di dalam arti grand design of God, grand design, desain yang besar dari apa yang Tuhan lakukan terhadap dunia ini.
yaitu mujizat di dalam pengertian bahwa hal-hal yang nampaknya buruk, hal-hal yang sepertinya itu seperti COVID-19, penyakit, dan sebagainya, di dalam rancangan Tuhan, Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan saudara, yang seringkali kita lupakan adalah dari ayat tersebut, kalau kita melihat konteksnya, itu adalah hal yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Dia melakukan mujizat bukan hanya di dalam arti dia itu suspend natural law, dia itu mengesampingkan sementara waktu hukum alam, tetapi di dalam rancangan Allah, ya, dia itu membuat hal-hal yang sepertinya buruk pun dia memakai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, khususnya orang-orang yang mengasihi dia, menurut Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan sesuatu kebaikan. Itu pun juga adalah satu mujizat di dalam grand design-nya Tuhan. Oke, saya rasa dari saya sampai di situ dulu. Terima kasih ya Pak ya. Jikalau saya simpulkan, saudara-saudara, ya, ada 3 hal yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Melalui Injil Yohanes, kita belajar bahwa COVID-19 bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyadarkan tentang keberdosaan kita, dan itu mendorong kita untuk datang kepada Juru Selamat. Dan COVID-19 juga bisa dipakai untuk mengingatkan kita tentang penghakiman dunia, penghakiman atas dunia yang sekarang ini yang sedang berlangsung, dan nanti puncaknya itu pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Melalui surat Roma kita belajar bahwa Roh Kudus turut merasakan kesusahan yang kita alami di dunia ini, termasuk adanya COVID-19 seperti sekarang ini. Yang ketiga, melalui surat Roma kita juga belajar bahwa Roh Kudus bisa bekerja memberikan mujizat kesembuhan, tetapi juga mujizat dalam arti yang lebih luas. Ia sanggup membuat hal-hal yang sepertinya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah kesempatan untuk tanya jawab, dan ada satu pertanyaan di sana yang disampaikan oleh Pak Paulus. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Calvin. Pertanyaannya adalah, apakah yang turut merasakan penderitaan kita adalah Tuhan Yesus atau Roh Kudus atau keduanya? Ya, tentunya di dalam konsep Allah Tritunggal, kita percaya bahwa Tuhan di dalam keberadaannya sebagai Allah Tritunggal turut merasakan penderitaan kita, turut merasakan kesusahan kita. Tapi yang saya ingin tekankan dari bagian Roma pasal ke-8 adalah hal yang sering kali dilupakan, hal yang sering kali dilupakan adalah bahwa secara khusus Paulus sebenarnya memberikan penekanan kepada Allah Roh Kudus yang turut bekerja di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Ada begitu pertanyaan yang jawaban masuk, dari Pak. saya. Melalui COVID-19 artinya apakah itu adalah tanda akhir zaman? Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, tentu saja ada kaitannya antara COVID-19 ini dengan akhir zaman. Tapi apakah ini tanda yang khusus? Maksudnya khusus dalam arti apakah kemudian kita bisa menghitung hari kapan Tuhan akan datang? Tentunya tidak. Tetapi kalau sudah membaca di dalam Matius atau di dalam bagian yang lain, salah satunya adalah memang sakit penyakit yang mengingatkan kita bahwa satu saat dunia ini akan dimurnikan, akan dipurified. Ya, 2 Petrus itu mengingatkan kita tentang dunia yang akan mengalami purification melalui bencana dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah melalui sakit penyakit. Jadi sakit penyakit adalah salah satu yang memang dipakai oleh Tuhan sebagai tanda untuk mengingatkan kita, mau tidak mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penguasa dalam dunia ini dan Dia akan segera datang. Ada lagi pertanyaan yang masuk, yaitu jadi keluhan yang dimaksud di dalam Roma pasal 8 itu tadi maksudnya apa? Ya, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27, ayat yang ke-26 khususnya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan lain, itu juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengeluh. Seperti semua makhluk mengeluh,
orang percaya mengeluh, Roh Kudus mengeluh juga. Apa yang menjadi isi dari keluhan Roh Kudus? Kalau saudara membaca di dalam konteks Roma 8 ayat 22 sampai 26, di situ dikatakan bahwa kenapa mereka mengeluh? Karena mereka menantikan pengharapan yang kekal. Pada waktu pengharapan yang kekal itu digenapi sepenuhnya, kita akan dilepaskan dari tubuh yang masih bisa sakit, tubuh yang fana, tubuh yang lemah ini. Itu yang menjadi salah satu keluhan dari makhluk-makhluk dan keluhan manusia, termasuk manusia, khususnya orang percaya. Tapi juga yang unik, Rasul Paulus itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus pun groaning, mengeluh. Jadi Roh Kudus dia mengerti apa yang menjadi keluhan kita. Yang bahkan mungkin kita sendiri tidak bisa ucapkan, gitu ya. Kita sendiri tidak punya kata-kata untuk mengucapkan dengan kata yang tepat apa yang menjadi keluhan kita. Tapi sesuatu yang kita merasa kita tidak suka, kita ingin dilepaskan dari dunia yang berdosa ini. Itu yang menjadi keluhan dari semua makhluk termasuk Roh Kudus. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk, yaitu dari Pak Martin. Jika ada yang mengatakan COVID-19 adalah rekayasa manusia, apakah ini juga merupakan tanda-tanda dari Alkitab? Kalau ini adalah yang direkayasa manusia, iya. Kalau ini menjadi satu rekayasa dari manusia, mungkin maksudnya kalau itu sesuatu yang disengaja, ada manusia yang memang menciptakan semacam biochemical yang menjadi semacam weapon, maka itu juga menunjukkan kepada kita tentang keberdosaan manusia. Manusia itu jahat, begitu ya. Tapi kalau ini dalam arti sesuatu yang bukan disengaja, tetapi pada waktu ada ahli yang melakukan percobaan, lalu ini menjadi efek sampingnya, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, tetapi itu juga menyadarkan tentang bahwa dunia ini sudah berdosa. Tidak semua hal manusia di dalam kepandaiannya itu bisa menguasai, sehingga bisa terjadi wabah seperti ini. Ada pertanyaan berikutnya dari Anita. Bagaimana menjelaskan kesulitan dalam masa wabah COVID-19 ini bagi papa saya yang belum percaya, dalam bahasa yang sederhana, Pak? Saya rasa COVID-19 ini menyadarkan kita betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, betapa kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan kehebatan dunia medis. Kalau kita membaca sejarah virus, begitu ya, sudah banyak beredar di WhatsApp, di internet, bahwa wabah seperti ini itu sudah terjadi beberapa kali di dalam sejarah manusia, dari sejak abad pertengahan, beberapa ratus tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu pernah juga ada wabah yang seperti ini. Dan itu semua mendorong manusia untuk mencari obat memang, gitu ya, mencari jalan keluarnya. Tapi dengan munculnya lagi penyakit ini menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini rapuh. Bahkan yang saya dengar, virus yang terakhir, Spanish flu yang juga menjadi pandemik yang sama seperti sekarang atau bahkan lebih hebat, gitu ya. Belum ada obat yang 100% itu bisa betul-betul menyembuhkan. Jadi artinya bagaimana kita menjelaskan ini kepada mereka yang belum percaya, ini semua menunjukkan betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita, bahwa kita membutuhkan kekuatan di luar diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan, kita tidak bisa bersandar pada diri sendiri, dan kita tidak bisa bersandar kepada dunia medis. Walaupun kita mensupport mereka, kita mendukung, kita mendoakan supaya mereka bisa menemukan mereka bisa menemukan obat yang tepat, ya. Tapi ini semua menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ada pertanyaan berikutnya dari Samuel. Apakah COVID-19 ini murka Tuhan atau cobaan untuk manusia? Bisa dua-duanya, ya, bisa dua-duanya, tergantung siapa yang kita lihat, gitu. Saya percaya
hal-hal seperti ini, COVID-19 ini bisa merupakan hukuman bagi orang-orang tertentu. Saya tidak sebutkan siapa, ya, tetapi itu bisa merupakan satu disiplin dari Tuhan untuk mengingatkan, untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Tujuan dari Tuhan memberikan hukuman, kalau Tuhan menghukum, sebenarnya adalah untuk menyadarkan kita dan supaya kita kembali kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, COVID-19 bencana seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 yang tadi kita baca itu, membuat kita mau lebih bersandar kepada Tuhan, membuat kita lebih mengharapkan, membuat kita menyadari bahwa rumah kita yang kekal bukan di dunia ini, ya. Semua yang ada di dalam dunia ini sementara saja. Jadi hal-hal yang seperti kita sedang alami sekarang ini, bagi orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu memiliki pesan dan makna yang berbeda-beda. Bisa merupakan murka Tuhan, bisa juga merupakan ujian dan cobaan bagi manusia. Mengapa Tuhan tidak meniadakan saja COVID-19 ini? Kalau dia memang Tuhan yang mengasihi kita, mengapa dia membiarkan? Saya rasa jawaban untuk pertanyaan tersebut ada kaitannya dengan jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa Tuhan tidak meniadakan saja COVID-19 ini? Saya percaya kalau Tuhan mau melakukan mujizat, bisa saja Tuhan lakukan mujizat tersebut. Tapi seperti tadi yang juga saya katakan, mujizat di dalam Alkitab, pengertiannya bisa dua macam. Bisa di dalam arti Tuhan itu memang mengesampingkan hukum alam dan Tuhan menghentikan secara ajaib penyakit ini. Tetapi mujizat di dalam arti yang kedua, Roma 8 ayat 28, itu juga memiliki pengertian bahwa Tuhan di dalam grand design-nya dia, di dalam rancangan Tuhan yang kekal itu, Tuhan bisa memakai hal-hal yang buruk pun untuk mendatangkan sesuatu kebaikan. Hal-hal yang sepertinya kita itu anggap sebagai satu bencana, malapetaka, tapi ternyata Tuhan itu sedang mengerjakan suatu kebaikan. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum dijawab. Silakan saudara-saudari mengirimkan atau menulis komen, nanti akan dijawab, atau mungkin akan ada seri yang kedua. Jadi kami berterima kasih untuk saudara-saudari yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini atau pagi hari di Indonesia. Demikianlah Bible Talk Show hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen. Dan terima kasih. Sampai jumpa.